Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen mempersembahkan paparan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum skala kecil. Pengadaan tanah skala kecil memiliki ketentuan umum sebagai berikut. Dasar hukum dan pengertian. Pengadaan tanah skala kecil adalah kegiatan menyediakan tanah untuk luasan yang tidak lebih dari 5 hektar, sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021. Pengadaan tanah skala kecil memiliki 2 metode pelaksanaan. Yang pertama secara langsung dan yang kedua dengan tahapan pengadaan tanah. Pengadaan tanah skala kecil secara langsung dilakukan antara instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak dengan cara jual beli, tukar menukar, dan cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pengadaan tanah skala kecil dengan tahapan pengadaan tanah dilakukan apabila 1. Diperkirakan akan mendapatkan penolakan dari masyarakat, dan yang kedua, lokasi tidak memungkinkan untuk dipindah. Pengadaan tanah skala kecil secara langsung dilakukan dengan cara sebagai berikut. Wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Instansi yang memerlukan tanah juga wajib melaporkan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen. Hasil pelaksanaan pengadaan tanah wajib didaftarkan permohonan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen. Penetapan nilai ganti kerugian wajib menggunakan hasil penilaian jasa penilai. Hasil tersebut bersifat final dan juga mengikat. Dalam hal pengadaan tanah skala kecil dilakukan dengan tahapan pengadaan tanah, maka harus diperhatikan ketentuan sebagai berikut. Objek pengadaan tanah harus menggunakan penetapan lokasi yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Kebumen. Studi kelayakan minimal paling tidak harus memuat kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR dan kelayakan lokasi dalam bentuk studi kelayakan. Lalu, penetapan lokasi juga harus ditetapkan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan tanah atau disingkat DPPT dan studi kelayakan minimal. Dalam penyusunan DPPT, wajib dibuat sebagaimana ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021 serta tata laksana penyusunan DPPT sebagaimana pasal 19 Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021. Tahapan pengadaan tanah secara umum dibagi ke dalam 4 tahapan. Yang pertama perencanaan, yang kedua persiapan, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat penyerahan hasil. Tahapan pertama, tahap perencanaan. Di dalam DPPT harus terdapat muatan wajib yang terdiri dari 1. Maksud dan tujuan, 2. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR, 3. Prioritas pembangunan nasional atau daerah, 4. Letak tanah, 5. Luasan tanah yang dibutuhkan, 6. Gambaran umum status tanah, 7. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, 8. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, 9. Perkiraan nilai harga tanah, 10. Rencana penganggaran, dan yang 11. Preferensi bentuk ganti rugi. Apabila diperlukan, maka instansi yang memerlukan tanah dapat menambahkan muatan tambahan, yaitu terdiri dari preferensi bentuk ganti kerugian. Studi kelayakan dalam DPPT meliputi 1. Survei sosial ekonomi, 2. Kelayakan lokasi, 3. Analisis biaya dan manfaat pembangunan, 4. Perkiraan nilai tanah, 5. Dampak lingkungan dan dampak sosial, 6. Studi lain yang diperlukan. Dalam penyusunan DPPT, instansi yang memerlukan tanah dapat melakukan 1. Tim yang terdiri dari instansi teknis dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen yang terdiri dari tim utama dan tim pendamping dengan jumlah sesuai kebutuhan atau dilakukan secara mandiri yang terdiri dari pegawai di dalam unit kerja internal instansi yang memerlukan tanah tersebut. Langkah penyusunan dilakukan dengan cara 1. Ketua tim meminta data pertanahan dan data teknis. Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan maksimal 10 hari kerja. 2. Hasil dan analisis data
disusun dalam sistematika naskah DPPT. Ketiga, naskah DPPT ditetapkan oleh pejabat instansi yang memerlukan tanah. 4. Diajukan kepada Bupati Kabupaten Kebumen. 5. Apabila instansi yang memerlukan tanah merupakan badan usaha, maka harus dilampirkan dengan surat perjanjian. 6. Apabila terdapat perubahan data fisik dan data yuridis, dapat dilakukan perubahan DPPT dan dasar usulan revisi penetapan lokasi. Tahapan yang kedua adalah tahapan persiapan. Dalam tahapan persiapan terdapat langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pemberitahuan rencana pembangunan yang memuat informasi, maksud dan tujuan rencana pembangunan, letak tanah dan luas tanah, tahapan rencana pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah dan pembangunan, serta informasi lainnya yang dianggap perlu. Langkah yang kedua, pendataan awal lokasi rencana pembangunan. Tahapan ini meliputi kegiatan pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Pihak yang berhak meliputi pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, nazir untuk tanah wakaf, pemegang alat bukti tertulis hak lama, masyarakat hukum adat, pihak yang menguasai tanah negara dengan itikat baik, pemegang dasar penguasaan atas tanah, dan pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Yang ketiga, perubahan status objek pengadaan tanah. Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan kepada instansi terkait. Langkah yang keempat, konsultasi publik rencana pembangunan. Dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak, pengelola barang dan atau pengguna barang. Langkah yang kelima, tim kajian keberatan. Dalam hal masih terdapat pihak yang keberatan atas lokasi rencana pembangunan pada konsultasi publik atau konsultasi publik ulang, instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan kepada gubernur, bupati, atau wali kota. Langkah yang keenam, penetapan lokasi pembangunan. Permohonan penetapan lokasi pembangunan dari instansi yang memerlukan tanah diajukan kepada gubernur atau bupati atau wali kota berdasarkan berita acara kesepakatan lokasi pembangunan. Langkah ketujuh, pengumuman penetapan lokasi dilakukan oleh gubernur, bupati, wali kota bersama instansi yang memerlukan tanah. Berisi nomor dan tanggal keputusan penetapan lokasi, peta lokasi pembangunan, maksud dan tujuan, letak dan luas tanah, perkiraan jangka waktu pengadaan tanah dan pembangunan. Langkah ke-8, pendelegasian persiapan pengadaan tanah. Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah kepada bupati atau wali kota. Langkah ke-9, pendokumentasian data tahapan persiapan pengadaan tanah. Data tahapan persiapan pengadaan tanah dapat disimpan dalam bentuk elektronik dan atau analog. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Dalam tahapan pelaksanaan pengadaan tanah terdapat langkah-langkah sebagai berikut. 1. Penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah merupakan tahapan di mana instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kepala Kantor Pertanahan, melampirkan DPPT dan dokumen tahap persiapan. 2. Inventarisasi dan identifikasi. Hasil inventarisasi dan identifikasi berupa peta bidang tanah dan daftar nominatif. Kemudian diumumkan di kantor kelurahan atau desa. Langkah yang ketiga, penetapan penilai. Penilai bertugas melakukan penilaian untuk menentukan besarnya nilai ganti kerugian bidang per bidang, meliputi tanah, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, serta kerugian lain yang dapat dinilai. Langkah yang keempat, musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian. Bentuk ganti kerugian meliputi uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Tahapan yang kelima yaitu validasi. Validasi merupakan kegiatan verifikasi kesesuaian data pada daftar nominatif dan peta bidang tanah dengan dokumen atau warkah objek dan subjek pengadaan tanah serta bentuk ganti kerugian. Langkah keenam, pemberian ganti kerugian.
dilakukan paling lama 17 hari kerja sejak penyampaian hasil validasi oleh pelaksana pengadaan tanah, dibuat dalam bentuk berita acara dan didokumentasikan dengan foto dan atau video. Tahapan yang ketujuh, penitipan ganti kerugian. Penitipan ganti kerugian dilakukan dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besaran ganti kerugian, pihak yang berhak tidak diketahui dan atau keberadaannya, objek pengadaan tanah dalam keadaan sedang menjadi objek perkara di pengadilan, masih dipersengketakan pemiliknya, diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang, dan menjadi jaminan dalam bank. Tahapan ke-8, pelepasan objek pengadaan tanah. Pelepasan hak objek pengadaan tanah dilakukan oleh pihak yang berhak kepada negara di hadapan kepala kantor pertanahan setempat atau pejabat yang ditunjuk oleh ketua pelaksanaan pengadaan tanah. Langkah ke-9, pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah. Pada saat pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak, objek pengadaan tanah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Tahapan yang keempat dalam pelaksanaan pengadaan tanah adalah penyerahan hasil. Penyerahan hasil pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan secara keseluruhan atau bertahap paling lama 14 hari kerja sejak dilakukannya pelepasan hak objek pengadaan tanah. Data pelaksanaan pengadaan tanah meliputi asli dan satu salinan kepada instansi yang memerlukan tanah dan satu salinan kepada kantor pertanahan setempat. Penyerahan hasil dibuat dalam bentuk berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah dan instansi yang memerlukan tanah wajib mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, terdapat dasar hukum yang harus dipedomani. 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dan yang keempat, Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang ketentuan pelaksanaan PP 19/2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Demikian paparan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum skala kecil. ATR BPN melayani profesional terpercaya.